Halo, nama saya Resti Rahmawati. Saya adalah staf di YGSI untuk program Power to Youth Indonesia. Awal aku tahu kena kanker payudara itu, kupikir itu sumbatan ASI karena aku masih dalam posisi menyusui ya. Nah, ternyata aku periksa ke dokter yang pertama. Jadi aku pergi ke deteksi dini kanker payudara, ketemu sama salah satu dokter sebagai narasumber dan diperiksa oleh bidannya. Oh, ini tenang aja sumbatan ASI, dan aku masih percaya kayak gitu karena memang statusnya lagi menyusui. Nah, tapi ternyata 3 bulan kemudian kok ini tidak kempes-kempes. Akhirnya aku pergi ke dokter untuk di rumah sakit ya, untuk memeriksakan ini apa nih dok gitu. Setelah ke second opinion, ternyata dokter langsung menyarankan biopsi. Nah, setelah biopsi hasilnya keluar, ternyata aku terdiagnosa kanker payudara stadium 0. Yang terberat itu adalah memang fase operasi dan kemo, apalagi untuk operasi yang berdekatan dengan kemo. Jadi saya biopsi, setelah biopsi saya menjalani kemo pertama itu sangat berat karena efek dari kemo itu, dan itu tak karuan ya, mual, sakit seluruh tubuh, kemudian beradaptasi dengan makanan kayak gitu, dan obat-obatan juga reaksinya itu sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan juga kondisi psikis saya. Apalagi jika kemonya itu dilakukan berdekatan dengan operasi besar. Karena operasi besar saja kita kondisinya kurang fit, kemudian langsung dihajar dengan kemo. Wah, itu rasanya luar biasa. Saya sangat berterima kasih karena support system saya di rumah itu sangat membantu sekali dan sangat sabar sekali. Buatku momen terberat sebelum operasi itu adalah ketika biopsi pertama. Kenapa? Karena di situ ada momen keterpaksaan, aku harus terpaksa berpisah dengan anakku, berpisah untuk menyapih ya, karena aku sudah merencanakan untuk menyapih ketika dia usia 2 atau 3 tahun. Aku ingin memperpanjang durasinya lebih dari 2 tahun. Ternyata kami terpaksa harus berpisah. Jadi di malam saya mau biopsi itu, saya mencium pipi anak saya menyusui dia untuk yang terakhir kalinya di malam itu. Gili papa, jadi sedih. I don't like this part. Ya, saya di malam itu saya menyusui anak saya untuk terakhir kalinya, dan saya pamit kepada dia bahwa itu adalah malam terakhir mama menyusui kamu nak. Dan dia tidur nyenyak karena dia biasanya tertidur di saat saya menyusui dia. Proses yang cukup berat berikutnya itu adalah pada saat menjelang mastektomi, karena dulunya saya berpikir mastektomi yang diangkat hanya benjolannya, tetapi ternyata mastektomi itu yang diangkat adalah seluruh payudaranya gitu. Jadi sempat ada denial ya setelahnya, kayak ini sudah hilang kayak gitu. Jadi bahkan saya sempat tidak mau melihat ke bagian payudara kiri saya, karena itu ketika melihat payudara kiri itu maka akan muncul berbagai macam memori yang mengingatkan saya akan beberapa hal, termasuk kenangan bersama anak saya. Tapi alhamdulillah kenangannya indah semua. Selama saya menjalani pengobatan kanker ya tahun kemarin itu, sampai hari ini caregiver itu sangat berarti ya buat saya. Kenapa? Karena akhirnya di situ saya melihat bagaimana caregiver ini bukan hanya perawat di rumah sakit ya, tetapi caregiver yang saya temui itu adalah keluarga utama saya, yaitu suami, orang tua, kemudian juga bagaimana pekerja rumah tangga yang bekerja sama kita di rumah itu juga turut menjadi caregiver. Sahabat yang sempat menjauh ini menjadi sahabat yang sangat dekat, yang merawat saya. Bahkan selama saya operasi, saya di rumah sakit tuh kayaknya ada 7 hari ya. Itu selama 7 hari dia benar-benar ikut taking care saya dan tidur di rumah sakit bersama saya. Itu. Dan selebihnya keluarga saya sangat suportif untuk merawat saya.
Untuk proses recovery itu pasca saya mastektomi, jadi saat ini saya sudah tidak memiliki payudara di sebelah kiri. Itu juga termasuk fase yang berat karena prosesnya itu sekitar 2-3 bulan ya. Jadi saya harus menyesuaikan diri supaya tangan saya bisa bergerak. Sekarang sih bisa, tapi masih sebatas kayak gini saja, belum bisa lurus banget gitu. Dan itu saya mendapatkan dukungan dari keluarga juga, dari suami. Kami berlatih, berjalan, berolahraga supaya bisa kembali lagi bergerak seperti sedia kala. Untuk maintain kondisi tubuh ya paling akhirnya stress management ya. Kemudian juga mengurangi gula kayak gitu, mengurangi karbo, mengurangi daging merah kayak gitu. Banyak protein, tapi protein yang hewani, ikan ataupun tempe dan tahu. Selama proses recovery itu aku gabung di komunitas-komunitas ya, dan juga menimba ilmu, berlatih, apapun itu aku lakukan ya, berlatih latihan soal, misalkan IELTS, atau membaca buku ya. Kenapa? Karena aku sempat mengalami kayak lost memory, beberapa hal tuh aku agak susah mengingat kayak gitu, kadang lupa sama orang, beneran lupa nggak inget kayak gitu. Akhirnya wah ini kayaknya ada yang nggak bener nih, akhirnya strateginya gimana? Ya udah, saya harus banyak berlatih, banyak baca kayak gitu. Dan banyak mengontak teman-teman, sekedar menanyakan kabar. Dukungan dari lingkungan kerja itu sangat-sangat membantu ya, terutama di YGSI dengan kebijakan work from home sangat membantu untuk pasien-pasien penyakit kritis seperti saya. Dan rekan-rekan kerja juga helpful ya ketika misalkan saya dalam situasi keterbatasan, bila ada pekerjaan yang tidak bisa saya ampu, itu teman-teman sangat suportif untuk membantu. Untuk perempuan-perempuan yang sedang berjuang untuk menghadapi kanker payudara, ini bukan akhir dari segalanya. Kita tetap fokus pada pengobatan, selalu ada jalan selama kita juga punya keinginan, selama kita juga punya tekad di dalam diri kita untuk sembuh. Saya rasa itu kita semua bisa melalui ini. Dan untuk para caregiver, para keluarga, suami, ataupun pasangan, teman-teman, serta rekan kerja dari para penyintas kanker, dengan kalian itu sangat diperlukan ya, karena yang dihadapi oleh pasien-pasien kanker itu mereka punya battle yang beberapa hal orang mungkin dia bisa menyampaikan, tetapi ada beberapa hal yang mungkin dia akan sulit untuk mengungkapkan.